Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Esduma Putrisya dengan NIM 035 dari kelas 3A1. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang KPI, yaitu Key Performance Indicator. Yang pertama, apa itu KPI? Key Performance Indicator atau disebut juga indikator kinerja utama adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus membantu menentukan pencapaian strategis keuangan dan operasional perusahaan. Selanjutnya, kenapa KPI perlu dilakukan? Karena KPI mengacu pada serangkaian pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk kinerja jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Hal ini juga bisa membantu bisnis untuk menilai keberhasilan strategis, keuangan, dan operasional perusahaan. Oke, selanjutnya kita harus membuat contoh dari KPI-nya. Nah, di sini saya menggunakan contoh KPI dari seorang HRD. Yang pertama-tama kita harus menentukan dulu area kinerjanya. Di sini saya menggunakan 4 area kinerja, yaitu yang pertama rekrutmen, yang kedua administrasi, dan yang ketiga development, dan yang terakhir general affair. Selanjutnya kita harus menentukan KPI-nya. Nah, KPI-nya ini harus mempunyai minimal 1 di setiap area kinerjanya. Di sini rata-ratanya saya menggunakan 2 sampai 4 KPI di setiap area kinerjanya. Yang selanjutnya kita harus menentukan bobot KPI. Nah, bobot KPI ini ditentukan sesuai dengan seberapa penting atau prioritasnya dari KPI tersebut. Terus jumlah dari KPI ini harus berjumlah 100. Selanjutnya kita harus menentukan target. Di sini saya menggunakan berupa persentase. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menentukan realisasi semester 1. Nah, gimana sih cara mencari realisasi semester 1-nya ini? Nah, jadi cara menentukan realisasi semester 1-nya ini kita harus mencari rata-rata dari satu semester, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, jadi kita harus mencari rata-rata dari nilai ini. Rata-ratanya yaitu 76%. Begitu juga dengan seterusnya, kita harus mencari rata-ratanya untuk menentukan realisasi dari setiap semester. Setelah mendapat rata-ratanya, barulah hasil-hasil ini yaitu hasil nilai dari realisasi semester 1. Selanjutnya, kita kembali ke tabel sebelumnya. Nah, realisasi semester 1-nya ini udah dimasukkan semua. Kemudian kita mencari skor. Gimana sih cara mencari skornya itu? Yaitu dengan rumus target dibagi realisasi dikali 100 atau realisasi dibagi target dikali 100. Di sini saya menggunakan realisasi dibagi target dikali 100. Jadi 76% dibagi 80% dikali 100 dapatlah nilainya yaitu 95%. Begitu juga dengan selanjutnya, nah barulah bisa menentukan nilai skornya. Nah, selanjutnya cara menentukan skor akhir. Gimana sih? Yaitu rumusnya skor dikali bobot KPI. Jadi 95% dikali 10%
dibagi 100 barulah dapat 9,5%. Nah, hasil dari skornya ini yaitu 94,9%. Ini udah bisa dikatakan baik sekali karena nilainya di atas 90%. Itu dikatakan baik sekali, sedangkan 80-90% itu dikatakan baik, 70-80% dikatakan cukup, 60-70% dikatakan buruk, dan 50% ke bawah dikatakan sangat buruk. Jadi nilai 94,9% ini sudah bisa dikatakan baik sekali.